الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu daripada siksa azab yang tidak khusus menimpa orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'd. Ayyuhal jamaah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi taufik, hidayah, inayah, karunia, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Hal yang di beberapa tempat, bahkan di kota Medan, sudah ada masjid yang tidak melaksanakan salat Jumat. Saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik yang tengah heboh dan menjadi pandemi global ini, COVID-19. Saya mohon maaf kalau khutbah ini mungkin bisa cepat atau bisa lebih lambat dari biasanya. Pertama saya ingin sampaikan, dan ini mungkin bahasa yang cukup tegas dari saya, peristiwa COVID-19 ini azab. Jadi ini lebih kepada azab, bencana, apalagi malapetaka. Jadi kelas musibahnya nanti akan kita lihat ini menimpa siapa. Jadi karena fitnah ini artinya azab, bencana, malapetaka, siksa. Bisa juga dibilang ini siksa. Begitu. Kalau melihat surat Al-Anfal ayat 25, kepada siapa ditujukan azab ini, siksa ini, bencana ini, malapetaka ini? Kepada orang zalim. Siapa orang zalim? Orang zalim itu adalah orang yang jangan melihat agamanya. Jadi ukurannya bukan agama ya. Wah, ini pasti ngantem orang Kristen, Hindu, Buddha, enggak. Zalim itu bukan kepada keyakinan, tapi kepada perilaku, perbuatan aniaya, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ya. Ini yang pertama. Ketika azab ini menimpa orang zalim, tapi tidak ada upaya proteksi, perlindungan yang dilakukan oleh orang beriman terhadap dirinya dan keluarganya, atau juga upaya kuratif, penyembuhan terhadap kezaliman itu, maka secara perlahan azab ini pun menimpa orang beriman, tapi lebih tepatnya orang soleh. Jadi bukan sekedar beriman ya, tapi soleh. Ini saya ingin sampaikan ulasan ini ringkas, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya ulang sekali lagi, ini kalau cuma sekedar orang ngaku Islam, tapi sholat tidak, apa tidak, semua tidak, ini bukan masuk kategori orang soleh. Jadi secara perlahan dia merembes dan menghantam orang soleh. Pernahkah kita merasakan bahwa sebenarnya azab ini sudah menimpa kita? Saya mengatakan ketika pemerintah 2 Maret 2020 kemarin mengumumkan, Presiden secara langsung mengatakan Indonesia sudah punya kasus positif COVID-19 itu 2 orang, ya, dan sekarang sudah kematian saja sudah sekian ratus orang, sementara yang terkena sudah di atas angka 5.000 orang. Itu bicara tentang orang yang positif COVID, belum PDP, belum ODP, belum OTG. Kalau bahasa OTG ini lebih, saya juga heran kenapa ada istilah OTG. Jadi orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala kok bisa dideteksi? Jadi kemarin ada istilah OTG sekian. Gimana cara mendeteksi OTG-nya? Sampai dia bisa bilang ini orang tanpa gejala nih. Gitu.
Nah ini sudahlah, kita nggak usah kaji itu dulu. Sebelum itu sebenarnya COVID-19 sudah menghantam dunia Islam. Jadi maksud saya sebelum tanggal 2 Maret. Kapan? Ketika pemerintah Saudi mengumumkan menutup kegiatan umroh. Ini hantaman pertama. Jadi hantaman pertama, peristiwa umroh dilakukan. Hantaman kita belum merasa, karena pertama kita nggak ada rencana umroh, kira-kira begitu. Kemudian kita juga nggak ada, bahkan haji juga kita tidak berangkat mungkin tahun ini, gitu. Sehingga kita nggak merasa ini sudah menghantam kita. Atau kemudian kita juga tidak berada di wilayah yang sedang dihantam dalam arti kata orang soleh tadi. Tapi belakangan ini kemudian masih tahap keduanya, menghantam secara khusus Saudi, menutup semua masjid dan hanya membuka 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dengan skala yang amat terbatas. Frekuensi waktu, kehadiran orang bisa masuk dan sebagainya. Sampai akhirnya Saudi menutup resmi, tapi tetap saja masih ada kegiatan sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang dilakukan hanya oleh kalangan tertentu, yaitu para petugas masjid dan juga imam masjid di 2 masjid Haram, ya, Masjidil Haram dan kemudian Masjidil Nabawi. Nah, ini menarik. Udah terasa sama kita, loh. Kapan kita sudah mulai merasakan adalah untuk kasus Asia Tenggara itu pertama sekali ketika Singapura mengumumkan menutup masjid. 70 masjid tidak boleh sholat Jumat karena sebab ada orang yang diindikasikan pulang dari satu pengajian besar di Malaysia dan diyakini positif COVID-19. Maka Singapura lah negara Asia pertama, Asia Tenggara pertama yang menutup semua masjid. Setelah itu Istiqlal mengumumkan untuk menutup sholat Jumat sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah bahkan berlangsung, karena hari ini, tanggal ini, karena saya mendengar terakhir Istiqlal mengatakan sampai tanggal 19 April. Tapi melihat kemungkinannya, sangat berkemungkinan Istiqlal tidak akan ada sholat Jumat sampai ke depan. Terus kemudian di Medan, ini sudah mulai digulung tikar-tikar masjid. Terus apa yang terjadi? Orang sudah mulai takut ke masjid. Allahu Akbar. Kita sudah mulai tak sholat ke masjid. Siapa? Bapak nggak usah merasa. Kalau memang tak pernah ke masjid, nggak masuk dalam kategori ini. Yang mulai cemas ke masjid itu orang yang rajin ke masjid. Jadi bukan orang yang tak rajin ke masjid. Saya lihat di masyarakat tua ini sudah melanda kita, sementara dia saja tidak jarang atau jarang ke masjid. Belum kena dia itu. Tapi tahapnya ini menghantam orang soleh, itu yang saya bilang tadi. Hantaman terhadap orang soleh, kita mulai tidak berani. Masjid secara umum mengumumkan, misalnya ada beberapa masjid kota Medan resmi tidak melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang kena hantam? Orang soleh yang rajin sholat Jumat. Yang tak rajin, mana peduli dia? Karena bukan ini yang kena. Sementara kemudian datang lagi hantaman. Saya bilang hantaman. Ini fitnah, ini semacam hantaman. Kalau kita bawa kepada hadis Nabi, ini masuk kategori, walaupun tidak sama persis, dan saya tidak bisa memastikan, ini masuk kategori fitnah duhaimah. Karena kalau fitnah duhaimah, semua orang soleh ditampar oleh fitnah ini. Begitu. Walaupun tidak sama persis, saya bilang tadi. Yang kedua itu tadi, kaki kita mulai tidak bisa berangkat. Sudah mulai ada pengumuman masjid tidak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Siapa yang kena pengumuman ini? Orang yang rajin ke masjid sholat berjamaah. Yang tak rajin, tak peduli, dia masih kelayapan dia. Kenapa? Enggak ada hubungan dia sama masjid. Saya tidak bicara tentang orang yang kelayapan ini. Saya tidak bicara dengan orang yang persoalan perut. Ini persoalan keimanan, ini keyakinan yang sedang kita bincangkan. Kemudian ada lagi hantaman lain. Saya perlu sampaikan, yang paling parah dari orang beriman yang terpapar hantaman COVID-19 ini, para asatidz, para ulama kita. Apa bentuknya? Mereka tak bisa lagi ngisi majelis taklim. Bubar. Sementara tutup. Kalau ditanya Ustaz bagaimana? Saya bilang 99% majelis taklim saya off. Jadi apa kegiatan? Saya di rumah. Ngapain? Ya, daripada saya stres, bagus saya buat kajian-kajian online. Saya membuat di sana, membuat di sini dan sebagainya. Saya sampai bilang, sudah tahu sekalian pikirkan bayar. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah makanan ruhiyah.
Tapi jangan lupa, ini sedang dihantam. Coba kalau saya gamang, panik, apa yang terjadi? Kalau bicara perut, saya sudah baca ada berita seorang ustadz minjem beras sama temannya sesama ustadz. Tadi masuk ke messenger saya seorang ustadz yang mengirimkan berita tentang anaknya yang sedang sakit, dan kemudian dia kesulitan untuk membiayai rumah sakitnya, dan sepertinya saya belum baca betul karena waktu jalan kemarin, sepertinya beliau meminta pertolongan, tolonglah carikan bantuan untuk bisa. Ini ustadz semuanya. Jadi siapa yang kena? Tadi saya mengatakan kalau institusi masjid yang kena pertama sekali itu masjid. Kalau orang, ulama, asatidz, muallim, guru-guru ngaji kita. Bukan tidak mungkin masjid kita juga sudah tutup itu. Saat kita sudah nggak ngaji, coba tengok pelajar. Ustaz, komparasinya nggak pas. Benar memang komparasinya nggak pas. Tapi apakah ini tempat yang paling ditakuti sebagai persebaran COVID-19 atau di sana? Sayangnya sampai sekarang saya belum melihat pemerintah itu membuka peta persebaran, variabel persebaran dari orang yang sudah positif COVID. Itu sebenarnya asalnya bagaimana, kenapa dan sebagainya. Harusnya itu dapat kita, supaya kita tahu pola dan peta persebarannya seperti apa. Tadi pagi Jumat saya ditelepon oleh seorang profesor, dokter yang profesor. Jadi dokter, bukan orang biasa. Dia cerita sama saya, Ustaz, dia seperti curhat begitu. Saya sebenarnya sedang resah. Saya melihat peta persebarannya ini, kata beliau. Sebenarnya COVID-19 ini awal klasternya muncul di Indonesia itu adalah persebaran antar. Jadi orang dari Indonesia atau dari luar negeri yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ingat kasus Medan. Yang pertama meninggal adalah seorang dokter paru, bukan karena dia menangani kasus COVID. Jadi bukan karena kontak lokal, tapi dari mana? Dia pulang dari Israel. Dan orang yang pulang dari Israel ini mayoritasnya mereka diyakini terkena COVID. Sampai dia bilang seorang dokter di Jakarta yang diviralkan sebagai pahlawan itu, pahlawan pembelaan terhadap COVID, ternyata ini satu rombongan berangkat sama yang meninggal dari Medan itu, kata dia. Terus mungkin kita dengar Kebon Jeruk, markas Jemaah Tabligh diisolasi. 3 orang positif COVID. Saya tidak tahu siapa nama ustadz yang memviralkan videonya. Dia orang tabligh, lantas dia bilang apa? Saya telepon tuh yang 3 orang di Wisma Atlet. Para dokter di Wisma Atlet malah mengatakan, kenapa orang sehat dibawa kemari? Tapi yang viral keluar adalah cerita bahwa mereka positif COVID, padahal hasilnya mereka negatif. Bahkan dokter sejak awal sudah menolak mereka dengan mengatakan, ini tidak ada urusan dengan COVID, kenapa diantar kemari? Media mempublish habis-habisan, khususnya media mainstream, bahwa jemaah tabligh terkena COVID-19. Ini mohon maaf, saya masuk kepada cerita terkesan seperti adanya teori konspirasi. Terlepas dari benar tidak benar teori konspirasi, dan saya secara jujur tidak menganut teori konspirasi, tapi saya melihat memang peta COVID-19 akan merubah pola dunia. Jadi tata dunia akan berubah total itu. Negara adidaya dan sebagainya akan berubah melalui peta ini. Di Eropa kabarnya azan malah yang semula dilarang berkumandang. Di Indonesia ini mau coba ditutup nih azan. Saya belum melihat, walaupun itu tidak formal, masih desakan-desakan informal. Saya mencoba menatap benang merahnya. Ada apa ya? Dari sisi investasi, Luhut bilang apa? Yang meninggal cuma 500, rakyat kita 270 juta. Ngapain kita harus ribut? Saya bingung, ini ada apa? Kalau dia begitu pede bilang cuma 500, kita 270 juta, kenapa harus ada kehebohan nasional? Amerika sekarang gamang ketika 100.000 penduduknya terserang COVID. Puluhan ribu rakyatnya tewas dengan COVID. Ada apa? Saya melihat sebenarnya fitnah yang menyebar ini, yang paling besar menimpa kita itu adalah cemas, takut, panik. Ini yang paling membuat kita jadi tidak berdaya. Ya, saya mau tanya jujur saja.
Mana bapak lebih pede, pergi belanja atau pergi ke masjid sekarang? Mohon maaf, saya bukan orang yang fatalistik, saya bukan orang yang jabariyah. Saya juga orang yang menganjurkan kalau bapak ada flu jangan masuk masjid sekarang. Kalau bapak ada batuk tolong hindari masjid. Kalau agak demam tinggi jangan dekat masjid. Sudah jauhi dulu, biarkan orang sehat. Tapi pertanyaannya, mana bapak merasa lebih nyaman sekarang? Ke masjid atau ke tengah keramaian sana? Alhamdulillah, itu kita. Persoalannya sekarang adalah apakah semua kita seperti itu orang beriman? Orang beriman. Ini yang harus kita khawatiri sebenarnya. Kalau istilah konspirasinya, ada orang yang coba dompleng di sini. Kemarin tersebar ada orang yang sampai mengatakan kalau bisa MUI keluarkan fatwa supaya puasa Ramadan pun tak ada. Biadab ini manusia saya pikir. Jadi artinya mereka mencoba mendompleng ini. Saya hakul yakin masjid patuh dengan protap SOP penanganan COVID-19. Hakul yakin saya. Di Medan ini walaupun zonanya tidak merah secara nasional dalam skala nasional, tapi masyarakat sudah patuh kalau urusan masjid, majelis taklim. Tapi kenapa ada orang biadab yang mencoba untuk kemudian mengejar terus sampai akhirnya? Ingat, karena kasus Indonesia sebelumnya ada perempuan telanjang berfoto, pejabat di Republik ini mengatakan itu seni. Ada ustadz ngisi ceramah, dibubarin ceramahnya karena dianggap mengancam NKRI, macam-macam. Konser kebiadaban dan sebagainya dibiarkan begitu saja. Ini yang saya mengatakan, hati-hati, ada orang yang mencoba mendompleng kasus COVID ini untuk memberangus aktiviti keberagaman. Stay at home, maka saya tambah itu, stay at home with Allah. Di rumahlah kalian bersama Tuhan kalian. Maksudnya apa? Jadikan rumah kalian ruang ibadah kalian. Jadikan rumah kalian surga kalian. Artinya apa? Hidupkan zikir di rumah. Kalau memang terpaksa kita harus di rumah. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan kalau kita pelajari yang saya sampaikan di khutbah pertama tadi, ini yang harus dicabut kezaliman. Siapa yang zalim? Jadi begini, kita sedang dihadapkan ke sebuah dinding yang kita tidak berdaya mau ngapain di situ. Siapapun kita, jangan petentengan. Oh, saya punya duitmu tak laku sekarang. Saya menatap begini, kasus COVID yang menimpa kita itu, persebarannya itu datang dari atas ke bawah. Ini kalau sempat grassroots di Medan, misalnya Medan saja, itu kalangan buruh, orang-orang menengah ke bawah itu terkena satu kasus saja, ini akan menjadi epicentrum besar kematian luar biasa akibat COVID ini. Jadi kalau persebarannya itu menandakan ini masih di kalangan terbatas. Saya bilang terbatas, ini urusan Allah. Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Ini urusan Allah. Saya bilang terbatas, pertama ini orang yang ada kontak luar negeri. Jadi dia dari luar masuk ke Indonesia. Nah, ingat kasus wali kota Bogor, kalau saya tidak khilaf, itu kabarnya baru pulang dari luar. Jadi orang yang begini, jadi kontak ke kalangan orang yang begini, kemudian datang dari sekelompok orang yang saya tak bisa bilang, kalau bilang orang zalim juga tidak. Tapi saya cenderung melihat ada potensi-potensi itu. Ini kalau sudah sempat kena ke kita yang di masjid, ini baru. Tapi tadi ada saya baca bagaimana satu asrama Betel itu 39 atau 36 orang positif COVID. Kasus Jawa Barat, pertemuan 600-an jemaat satu gereja tertentu yang bahkan pendetanya sudah meninggal dengan istrinya, itu mewabah ke sekitar 200 lebih jemaatnya, termasuk para pendeta. Tapi setelah itu apa yang terjadi? 5.000 ustadz di Jawa Barat mau dites rapid. Kok ustadz?
kasusnya di sana, kok yang di sini? Tapi kita be positive mind, positive thinking saja. Ya nggak masalah, insya Allah Ustaz kita bisa lebih baik. Kalaupun memang kena kasus, tapi saya sampai sekarang semoga Allah melindungi para asatiz, para ulama kita. Saya belum dengar. Semoga saja Allah melindungi itu semua. Saya belum dengar ada ustaz kita yang terkena kasus. Ini bukan kasus. Kalau ini menimpa orang beriman, mereka mati syahid. Jangan takut. Jadi ini bukan kasus aib. Tidak. Ini musibah yang ditantamkan Allah ke semuanya. Orang mukmin ketika Ummu Salamah tanya, bagaimana dengan orang soleh ya Rasul? Mereka ikut tertimpa. Kalau mereka mati, ada dua yang dikasih Allah. Mereka diampuni Allah, Allah kasih ridho sama mereka. Begitu dia. Maka saya mengingatkan kepada kita, kalau gitu apa yang harus kita kuatkan? Imunitas keimanan kita kepada Allah. Kemarin ada orang yang mungkin saja masih bercanggah dengan tongkat berangkat ke masjid. Ada orang buta ke masjid. Ada orang tua yang dia tidak bisa duduk di bawah, duduk di kursi ke masjid. Apa yang membuat dia ke masjid? Imannya kuat, fit, prima, ruhiyahnya bagus. Sekarang situasi ringkih, datang hantaman begini. Pertanyaan saya, apa yang membuat kita takut? Covid itu makhluk Allah. Dia sedang berzikir, dia sedang bertasbih, dia sedang melaksanakan perannya sebagaimana Allah menyuruhnya. Kalau kemudian kita tahu dia makhluk Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekat sama Allah. Ya Allah, angkat ini dari kami. Kenapa? Dia sudah menghambat kaki kami ke masjid. Dia sudah menghambat majelis ta'lim kami. Dia sudah. Ya Allah, jangan sampai bibir kami buruk sangka terhadapnya. Seharusnya. Jadi jangan lupa zikir, kuatkan tawakal, jadikan rumah kita rumah ibadah. Ustaz, ini mau Ramadan, bagaimana? Mungkin Allah sedang mau ngajari bagaimana cara Ramadannya orang soleh. Karena selama ini juga kalau sudah masuk Ramadan, banyak Ramadan orang yang lebih mengutamakan perutnya ketimbang keimanannya. Mungkin Allah sedang ngajari itu sama kita. Ustaz, bagaimana dengan masjid kami? Apakah kami harus tarawih? Saya jujur kalau membaca, Ustaz, mohon maaf keputusan BKN meniadakan tarawih dan majelis ta'lim. Saya bilang saya maklum, tapi ada beberapa yang saya telepon. Saya berharap kalian tidak menutup majelis ta'lim, karena itu yang paling penting dibanding tarawih. Caranya, saya kasih tahu. Nggak harus kalian ketemu muajahah. Bisa melalui kajian online, pakai aplikasi Zoom, atau kemudian ustadznya hadir di masjid, kalian tak usah hadir, sama-sama disepakati melalui akun sosmed mana dia live, kalian bisa tanya jawab. Karena kalau sempat itu terhenti 1 bulan saja, diajari saja kita masih gedek, apalagi udah nggak ada pelajaran. Itu yang saya khawatir sebenarnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat virus ini dari kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan waktu Ramadan ini adalah waktu muhasabah paling besar bagi kita. Jangan lupa, kematian bisa datang dengan sebab apa saja. Tapi yang pasti virus ini telah merubah cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita, bahkan cara cari makan kita, dan bahkan cara beragama kita. Semoga Allah membuat situasi kembali normal kepada kita. واعلموا أن الله قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر